Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Maulana Abdullah dari SDN Negeri Coblong, Kecamatan Pangalengan. Hari ini saya akan mereview sebuah buku yang telah saya baca yang berjudul Penculikan Ratu Lebah yang diterbitkan oleh Jadwal Grafik pada tahun 2019 dan ditulis oleh Teddy Siswoko. Penculikan Ratu Lebah. Suatu hari ada 2 ekor lebah yang sedang mencari serbuk sari. Mereka adalah Abe dan Bea. Saat mereka sedang mencari serbuk sari, mereka mendengar suatu teriakan dan akhirnya mereka pun mencari teriakan itu. Ternyata teriakan itu datang dari seekor capung kecil yang terjerat sebuah tali. Dan akhirnya mereka pun menghampiri capung tersebut. "Kamu kenapa?" tanya Eba. "Tolong aku terjerat jaring ini." Akhirnya Eba dan Abe pun membantu capung tersebut. Capung tersebut akhirnya bisa selamat dan mereka pun berkenalan. Ternyata capung tersebut bernama Ipung. Ipung pun berterima kasih dan pergi. Keesokan harinya, "Kita akan mencari serbuk sari kemana?" tanya Abe. Eba pun menjawab, "Kita cari serbuk sari di hutan timur, di sana banyak sekali bunga matahari yang baru mekar." Saat mereka akan berangkat, tiba-tiba ada yang berbicara, "Tunggu!" Ternyata itu adalah Bis. Dia adalah lebah penjaga sang ratu. Bis pun memberikan satu surat kepada Abi dan Eba. Ternyata surat tersebut adalah surat yang datangnya dari sang ratu lebah. Dalam surat itu, sang ratu memerintahkan Abe dan Eba untuk datang ke pesta purnama yang diadakan serangga Ladybug. Akhirnya setelah mendapatkan perintah dari sang ratu, mereka pun bersiap-siap dan mereka pun melaksanakan perjalanan ke negeri Ladybug. Setelah sampainya di sana, mereka pun disambut oleh para Ladybug dan para serangga lainnya. Di sana mereka berpesta selama 1 malam dan juga Abe Bea pun beristirahat di sana selama 1 malam. Setelah melaksanakan tugas dari sang ratu untuk datang ke pesta itu, Abe dan Eba pun kembali pulang. Tapi di perjalanan mereka merasa heran kenapa tidak ada satupun teman mereka yang terbang. Dan setelah sampai di sarang mereka, mereka pun terkejut karena melihat sarang mereka yang hancur dan sang ratu yang tidak ada di sarang mereka. Mereka pun kebingungan. Abe pun berkata, "Lihat di bawah ada telapak kaki. Mari kita ikuti. Jangan-jangan telapak kaki itu adalah orang yang telah menculik sang ratu." Akhirnya tanpa pikir panjang, Abe dan Eba pun mengikuti jejak kaki itu. Saat perjalanan, hujan pun turun. Di sana mereka dihadang oleh seekor katak yang akan memangsa mereka. Tapi dengan kecerdasan Abe dan Eba, mereka pun bisa lolos dari katak tersebut. Setelah hujan reda, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba dari atas mereka muncullah burung pemangsa yang akan memangsa mereka. Mereka pun terbang dengan sangat cepat. Untuk menghindar, mereka pun masuk ke dalam satu rumah. Dan tanpa disengaja mereka pun menghancurkan rumah itu. Setelah mereka menghancurkan rumah itu, datanglah pemilik rumah itu yang ternyata adalah seekor capung besar. Capung itu pun marah kepada Abi dan Bea karena telah menghancurkan rumahnya dan menghukum mereka untuk membuatkan kembali rumahnya mereka. Akhirnya Abe dan Eba pun membersihkan dan membereskan rumah capung tersebut. Saat mereka membersihkan rumah capung, datanglah capung kecil. Dan alangkah terkejutnya Abe dan Eba, ternyata capung kecil itu adalah Ipung, capung yang telah mereka bantu.
Setelah mereka bertemu, Ipung pun bercerita kepada ayahnya bahwa Abe dan Eba adalah seekor lebah yang telah membantunya saat terperangkap. Akhirnya, setelah mendengar cerita itu, ayah Ipung pun memberikan mereka makan dan mengizinkan mereka beristirahat di rumahnya selama 1 malam sebelum melanjutkan mencari sang ratu. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari sang ratu. Ipung berkata bahwa di dekat sarang mereka ada permukiman manusia. Jangan-jangan sang ratu ada di sana. Mereka pun bergegas ke sana. Tapi di tengah perjalanan, Eba merasa kecapean karena belum sama sekali beristirahat. Akhirnya Abe sendirian mencari sang ratu. Setelah lama, akhirnya Abe pun kembali kepada Eba dan mengatakan bahwa dia melihat sang ratu terkurung di permukiman manusia. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun datang ke sana. Setelah ke sana, mereka pun bertemu dengan Bis, penjaga sang ratu. Mereka pun memikirkan ide bagaimana cara mereka untuk melepaskan sang ratu dari kotak yang telah mengurungnya. Abe pun ternyata memiliki ide. Sebelum perjalanan ke sana, Abe melihat seekor banteng yang ada di sana. Mereka pun mengambil sebuah kain berwarna merah dan memancing banteng tersebut untuk menghancurkan tempat yang telah menjadi penjara bagi sang ratu. Ide mereka pun berhasil dan sang ratu pun akhirnya bisa lepas dari penjara itu. Setelah hal itu, mereka, sang ratu, Abe, Eba, Bis, dan teman-teman mereka pun kembali ke hutan untuk mencari tempat tinggal mereka yang baru dan membuat sarang yang baru. Tamatlah cerita ini. Hikmah dari cerita ini adalah kita harus selalu bekerja sama agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik dan juga mudah. Dan di cerita ini hikmahnya juga jangan pantang menyerah karena dengan kerja keras kita bisa mencapai suatu kesuksesan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.